Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan kisah tentang sahabat Nabi, yaitu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah seorang pahlawan Islam, panglima para mujahid, dan memimpin pasukan yang selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tak pernah terkalahkan, baik di masa jahiliyah atau di masa setelah Islam. Ia memiliki ide-ide yang cemerlang, keperkasaan yang tiada tara, dan taktik yang jitu. Ia termasuk salah seorang juru tulis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan gelarnya adalah Abu Sulaiman. Awalnya, Khalid bin Walid adalah panglima perang kaum kafir Quraisy. Yang terkenal pada saat itu adalah pasukan kavalerinya. Pada saat perang Uhud, Khalid yang melihat celah kelemahan pasukan muslimin yang bernafsu mengambil rampasan perang dan turun dari Bukit Uhud, langsung menghajar pasukan muslim pada saat itu juga. Namun justru setelah itu, Khalid malah masuk Islam. Ayahnya Khalid, Walid bin Mughirah dari Bani Makhzum, adalah seorang pemimpin yang paling berkuasa di antara orang-orang Quraisy. Ia menghormati Ka'bah dengan perasaan yang sangat mendalam. Ia menyediakan kain penutup Ka'bah pada masa ibadah haji dan memberi makan dengan cuma-cuma bagi semua orang yang datang berkumpul di Mina. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Khalid bin Walid ditunjuk menjadi panglima pasukan Islam sebanyak 46.000 dan menghadapi tentara Bizantium dengan jumlah 240.000 pasukan. Khalid sama sekali tidak gentar menghadapinya. Khalid hanya khawatir tidak bisa mengendalikan hatinya karena pengangkatannya dalam peperangan itu. Peperangan yang dikenal dengan Perang Yarmuk. Di dalam peperangan tersebut, pasukan Islam tidak memiliki persenjataan yang lengkap dan tidak terlatih. Namun dengan strategi perangnya, Khalid membagikan pasukan Islam menjadi 40 kontingen untuk memberi kesan seolah-olah pasukan Islam lebih besar daripada musuh. Strategi Khalid ternyata sangat ampuh. Saat itu taktik yang digunakan oleh Romawi, terutama di Arab Utara dan Selatan, adalah membagi pasukan menjadi 5 bagian, yaitu depan, belakang, kiri, kanan, dan tengah. Heraklius telah mengikat tentaranya dengan besi satu sama lain agar mereka tidak lari dari peperangan. Kegigihan Khalid bin Walid dalam memimpin pasukan membuahkan hasil yang membuat semua orang tercengang. Pasukan Islam yang jumlahnya lebih sedikit berhasil memukul mundur pasukan Romawi dan menaklukkan wilayah itu. Perang lain yang dipimpin Khalid yaitu Perang Riddah atau perang melawan orang-orang murtad. Perang ini terjadi karena suku-suku bangsa Arab tidak mau tunduk lagi kepada pemerintahan Abu Bakar di Madinah. Mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat dengan Rasulullah dengan sendirinya batal setelah Rasulullah wafat. Oleh sebab itu, mereka menentang Abu Bakar. Karena sikap keras kepala dan penentangan mereka yang dapat membahayakan agama dan pemerintahan, maka Abu Bakar mengutus Khalid untuk menjadi jenderal pasukan perang Islam untuk melawan kaum murtad tersebut. Hasilnya, kemenangan mutlak ada di pihak Khalid. Masih pada pemerintahan Abu Bakar, Khalid bin Walid dikirim ke Irak dan dapat menguasai Al-Hijrah pada 643 Masehi. Kemudian Khalid bin Walid diperintahkan Abu Bakar meninggalkan Irak untuk membantu pasukan yang dipimpin Usamah bin Zaid. Khalid bin Walid sangat mahir dalam bidang ahli siasat perang, mahir dalam persenjataan, piawai dalam berkuda, dan sosok yang karismatik di tengah para prajuritnya. Dia tidak sombong dan lapang dada walaupun dia berada di puncak popularitas. Hal ini ia tunjukkan saat Khalifah Umar bin Khattab mencopot sementara waktu kepemimpinan Khalid bin Walid tanpa ada kesalahan. Setelah itu, kepemimpinannya digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Khalid tidak terobsesi dengan ketokohannya. Dia tidak menjadikan popularitas sebagai tujuan. Itu dianggapnya sebagai perjuangan dan semata-mata hanya mengharapkan ridho Sang Maha Pencipta. Itulah yang ia katakan menanggapi pergantian kekuasaannya. Saya berjuang untuk kejayaan Islam, bukan untuk Umar. Jadi dimanapun posisinya,
selama masih bisa ikut berperang, stamina Khalid akan tetap prima. Khalid wafat pada tahun 21 Hijriah. Sebelum meninggal ia berkata, "Aku telah mengikuti perang ini dan itu, sampai-sampai pada tubuhku tidak ada tempat sejengkal pun melainkan bekas sayatan pedang, tusukan tombak, dan luka terkena panah. Kini aku akan meninggal di atas tempat tidurku secara wajar, sebagaimana matinya seekor unta. Maka dari itu mata para pengecut tidak akan terpejam." Dia juga pernah berkata, "Malam saat aku dihadiahi seorang pengantin, atau malam ketika mendengar kabar gembira dengan lahirnya anakku, semua tidak lebih aku sukai dibanding tatkala berada di tengah pasukan muhajirin pada malam yang sedingin es, demi menunggu saat-saat untuk menyerang musuh esok paginya." Sebagaimana dinukilkan dari kitab Al-Bidayah wan An-Nihayah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.